yang menyertai penyakit gangguan dada, nyesek, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat untuk seorang susah tidur. Maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atau izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu di Dapur Sehat Roja. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih hendak membahas tentang gangguan organ paru. Dan salah satu yang sering dan terjadi gangguan organ paru adalah batuk. Meskipun demikian sebenarnya batuk itu sendiri ada berbagai macam jenis. Jadi nggak selalu batuk itu dan obatnya itu tidak. Jadi ada batuk yang kering, ada batuk yang berdahak, ya. Kemudian ada yang dahaknya gampang keluar, ada yang dahaknya itu putih, ada yang kemudian dahaknya itu kuning, ada yang dahaknya kemudian itu hijau. Tapi pada prinsipnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya penyebab penyakit itu ada 4 hal. Yang pertama adalah dikarenakan terlalu panas, ya. Karena pada prinsipnya sehat itu adalah keseimbangan. Ketika kita seimbang, maka biidznillah tidak akan menjadi sakit. Tetapi ketika kita cenderung ke panas atau cenderung ke dingin, ya, atau kemudian cenderung ke kering ataupun cenderung ke lembab, maka hal ini akan menyebabkan kita menjadi sakit. Terlepas dari itu, maka ini pun tidak lepas. Termasuk kasus batuk pun tidak lepas dari panas, dingin, kering atau lembab. Maka ada kalanya batuk kering, ada kalanya batuk dingin, ada kalanya batuk dikarenakan panas, ada kalanya batuk dikarenakan lembab. Ciri-ciri batuk panas, sebenarnya ketika batuk seperti mukanya merah, ada radangnya, gitu kan. Kemudian susah tidur. Ini batuk yang disebabkan karena panas. Tapi ada juga batuk yang dingin. Setiap kali terkena dingin, hawa dingin, kemudian dia batuk karena tidak kuat, ya. Tentunya ini batuk disebabkan karena dingin. Ciri-cirinya dingin. Kemudian tidurnya meringkuk, gitu ya. Ciri-cirinya tidurnya meringkuk, lebih melipat, gitu ya tidurnya. Dan adapun kalau batuk kering, batuknya nggak keluar dahak, kling. Gitu. Adapun batuk yang lembab, maka batuknya grok. Tapi ada yang dahaknya warnanya hijau, ada yang hijau itu berarti panas berlebih. Kuning juga masuk kategori panas. Kalau putih itu batuk dikarenakan dingin. Lembab, dahak, dingin, gitu ya. Ada kalanya batuk juga disebabkan karena angin. Jadi batuk karena tidurnya terlalu malam. Jadi nggak keluar dahak, kemudian nggak terlalu kering juga. Tapi bisa jadi karena kelelahan, kemudian kurang tidur. Ini juga akan menyebabkan batuk yang disebabkan oleh angin. Tetapi ada kalanya juga seseorang itu sering batuk dan sering masuk angin karena kelemahan energi vital. Pertahanan tubuh yang lemah. Tidak tahan terhadap pergantian cuaca, cuaca. Misalkan seperti bulan-bulan ini, bulan Agustus. Ya, kalau bulan Agustus dari tanggal 2 kemarin itu sampai bulan Agustus ini tanggal nanti tanggal 19. Ya, ini masuk kategori musim kering. Masuk kering. Agustus ini sama Agustus ini masuk kering. Nah, kering ini juga melukai paru karena beberapa hawa yang melukai energi vital paru diantaranya adalah hawa kering. Nah, kondisi-kondisi di cuaca musim yang kering ini juga kan melukai energi vital paru. Kalau energi vital paru terluka, sakit ya. Paru itu sifatnya kering, maka dia organ yang enggan terhadap hawa kering. Kalau dia terkena kering, maka dia juga sakit, lemah. Lemahnya energi vital paru bisa berdampak kepada penyakit yang kemudian menyerang, kemudian jebol pertahanan tubuh paru. Timbul batuk atau timbul sesak nafas. Dan bisa juga batuk ini bukan cuman
dari kekeringan hawa udara, tetapi kekeringan yang berasal dari dalam, emosi, dampak daripada emosi. Salah satu emosi yang mengeringkan cairan dan mengeringkan paru adalah sedih. Sedih juga akan mengakibatkan seperti itu. Maka biasanya para pengobat klasik kalau seseorang itu terjadi kelemahan paru, ya, entah itu gangguannya kulit, entah itu gangguannya batuk, entah itu gangguannya sesak nafas dikarenakan paru, maka yang paling utama disampaikan ke mereka, memang ada sebuah ciri, ada suatu ciri. Apakah energi vitalnya lemah karena organnya, atau energi vitalnya lemah dikarenakan emosinya, dikarenakan jiwanya, ya. Dan secara umum, entah itu batuk dikarenakan angin, entah itu batuk dikarenakan dingin, entah itu batuk dikarenakan kering, entah itu batuk dikarenakan lembab, maka secara umum biasanya yang dilakukan oleh para pengobat klasik adalah menguatkan organ paru. Ya, menguatkan organ paru. Salah satu herbal atau salah satu obat yang digunakan untuk menguatkan paru adalah obat yang memiliki tabiat pedas. Karena pedas itu digunakan oleh paru untuk mengembangkan fungsinya. Bukan pedas makanan paru, tetapi paru-paru mengembangkan fungsinya dengan makanan rasa pedas. Ya, maka ada jahe, ada kencur, ada adas, ada bawang merah, ada bawang putih. Ini digunakan untuk menguatkan organ paru. Ya, baik paru dikarenakan entah itu dalam pengobatan lain disebutkan entah itu flek paru, entah itu bronkitis, entah itu asma, entah itu batuk dikarenakan gangguan paru lainnya, maka biasanya menggunakan obat yang sedikit memiliki rasa pedas digunakan untuk memperlancar energi vital paru. Nah, pada kesempatan kali ini di Dapur Sehat Roja kali ini kita hendak menggunakan bawang putih digunakan untuk menguatkan paru, mengobati batuk. Sebenarnya bervariasi sih. Ya. Di sini kita sudah punya bawang putih yang ditumbuk. Secukupnya bawang putih kemudian ditumbuk. Ya, secukupnya bawang putih kemudian ditumbuk. Dan ketika mau hendak dikonsumsi itu bisa diambil satu sendok teh. Ya, itu sudah cukup untuk mengatasi batuk. Kita tidak usah terlalu banyak, artinya satu sendok teh cukup. Kita masukkan ke gelas. Ya. Kemudian barulah kita seduh pakai air. Ya. Nah, bagi yang suka gula atau suka madu, ada orang yang saya nggak suka madu, saya nggak, atau cari madu murni susah, saya gula saja. Maka lebih baik menggunakan gula batu. Gula batu secukupnya sesuai selera, ambil kemudian dimasukkan, atau boleh juga dengan madu sesuai selera. Akan tetapi kalau madu itu dimasukkan nanti setelah agak hangat, madu dimasukkan. Tapi kalau gula batu, maka kita boleh ambil secukupnya gula batu. Jadi tidak harus satu gini ya, karena selera orang itu berbeda-beda. Ya, terkadang selera orang itu berbeda-beda. Jadi nggak mesti harus gede, dan banyak orang juga ada yang kurang suka yang gula pasir terlalu, gula batu terlalu banyak. Baru kita kemudian seduh. Ya. Nah, kemudian kita aduk. Dan ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk mengatasi batuk. Baik batuk itu karena angin, ataupun batuk itu karena kering, dahak. Ya. Dan secara umum, ini airnya mendidih, dan secara umum gula batu dengan gula pasir itu ada beberapa perbedaan. Karena gula pasir itu dipanaskan lebih dari 400 derajat Celcius, sementara gula batu itu biasanya tidak sampai, paling 100-an derajat. Makanya saya lebih menganjurkan menggunakan gula batu. Makanya dulu orang Jawa dulu sering menggunakan gula batu itu untuk mengatasi batuk. Ya, makanya saya menggunakan gula batu. Saya tidak menggunakan madu karena terkadang ada beberapa orang yang susah untuk mendapatkan madu, tapi lebih mudah untuk mendapatkan gula batu atau gula aren gitu ya. Saya ingin menjelaskan tentang khasiat, bagaimana cara kerja bawang putih dengan gula batu ini untuk mengatasi gangguan batuk. Jadi bawang putih ini memiliki sifat yang panas dan pedas. Panasnya meningkatkan haroroh. Haroroh merupakan bahan baku yang menopang energi vital.
Entah itu energi vital paru, entah energi vital limpa, atau energi vital organ lainnya. Tapi yang paling jelas, dia merupakan pemupuk energi vital yang ada pada jantung kemudian menyebar ke seluruh organ. Itu yang pertama. Yang kedua, pedasnya itu membebaskan angin kalau sekiranya dia batuk dikarenakan angin. Ya, kemudian juga pedas itu memperlancar, meluruhkan dahak. Gitu ya. Nah, sementara gula batu ini ada dua keutamaan di situ. Yang pertama, manisnya itu memiliki sifat lembab. Manisnya memiliki sifat lembab. Ya. Dan memiliki sifat yang harmonis. Selain dia memiliki sifat kelembapan, kelembapan artinya dia memupuk rutubah. Kalau tadi bawang putih itu memupuk haroroh, menormalkan haroroh, panas tubuh. Gula batu ini menormalkan rutubah tubuh. Sementara Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Adab Syariah mengatakan bahwasanya tubuh kita terdiri dari dua unsur. Tubuh kita terdiri dari dua unsur, yakni unsur haroroh dan unsur rutubah. Sementara kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang namanya sehat itu adalah seimbangnya antara haroroh dan rutubah. Kemudian tugas seorang tabib adalah menyeimbangkan haroroh dan rutubah. Bagaimana agar haroroh tidak terlalu berlebih dan haroroh tidak terlalu kurang. Dan juga bagaimana agar rutubah tidak terlalu berlebih dan rutubah tidak terlalu kurang. Maka dijadikan normal keduanya. Bawang putih meningkatkan haroroh atau menormalkan haroroh. Sementara gula batunya menormalkan rutubah karena manis itu memupuk kelembapan. Jadi secara tidak langsung mengatasi batuk dengan gula batu dan bawang putih itu cara kerjanya yang pertama menyeimbangkan tubuh. Menormalkan antara haroroh dan rutubah. Ini tujuan pengobat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian menguatkan limpa agar bisa membuang balgom. Karena reak dan dahak itu dibuat dari tihal atau perut kecil. Sehingga dia bisa membuangnya. Ya. Kemudian juga mengharmoniskan, menyeimbangkan. Mengharmoniskan antara tubuh dengan bahan obat itu sendiri. Ya, kemudian juga membuang angin. Kemudian menguatkan paru, membuang reak. Ya. Maka mengatasi batuk dengan bawang putih dan gula batu ini bisa dimanfaatkan dari usia dini, dari usia 7 tahun sampai pada usia dewasa. Ya. Untuk usia dewasa maka bisa menggunakan 1 gelas air, ya tadi bawang putih 1 sendok teh, seduh pakai air 1 gelas, kemudian boleh ditambah dengan gula batu secukupnya atau madu, ya digunakan untuk menguatkan organ. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah atau izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam azakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu dan tentunya semoga dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama pakar kesehatan klasik kita Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah Sinsi sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya. Barakallahu. Nah, Khotbah Assalamualaikum. Setelah penyampaian materi, silakan Anda nantinya dapat bergabung bersama kami, bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Baik, kita beralih ke Sinsi Abu Muhammad kembali. Sinsi, di kesempatan pagi ini kita membahas tentang racikan untuk mengatasi gangguan batuk ya. Bahan-bahannya diantaranya 1 sendok bawang putih bubuk, gula batu, dan air putih. Ini bahan-bahannya sangat sederhana dan mudah didapat ya Sinsi.
Baik Sensei, berkaitan dengan batuk ini secara klasik banyak pembagiannya. Ini disebabkan oleh apa saja, dan apakah perubahan iklim atau cuaca saat ini itu apakah mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang terhadap batuk dan lainnya, atau gimana sih? Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang penting sekali ini dan mendasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar, pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada semua sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan pengikut-pengikut yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menaati sunnahnya yang ke yaumul qiyamah. Dan pun kemudian daripada itu, ini sebenarnya pembahasan yang sangat akrab buat masyarakat kita, bangsa Indonesia, karena yang namanya bisa dibilang batuk adalah ciri khas bangsa kita ini. Artinya orang Indonesia itu pernah batuk gitu. Ini sifat manusia Indonesia. Kalau yang namanya orang Indonesia ya batuk. Artinya kita tahu betul, meskipun dia diberikan apalah itu ketika contoh besar ya, ketika naik haji, meskipun dia di negeri kita ini diberi vaksin apapun, ketika di sana semuanya batuk. Pokoknya kompak lah ya. Batuk semua. Jadi, dan ya betul, terlalu perubahan musim dan seterusnya ini juga sangat mempengaruhi. Maka batuk itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa pola yang sangat banyak sekali. Ya, dan ini sedikit akan saya uraikan satu persatu. Tetapi tentunya tidak bisa semuanya ya, sesuai dengan saya sudah catat, cuman nggak bisa. Mungkin paling beberapa poin penting saja yang saya sampaikan, 1, 2 atau 3 lah. Ya secukupnya waktu nanti. Ya. Dan pada prinsipnya sesuai dengan perkembangan musim, karena kalau kita bicara batuk itu seringnya kesannya adalah sesuatu yang wajib ketika ada perubahan musim. Gitu ya. Sebenarnya hal ini berkaitan erat dengan beberapa organ ya, berkaitan dengan beberapa organ. Di antaranya adalah organ perut. Ketika dia memproduksi dahak, itu juga bisa menyebabkan batuk. Kemudian paru-paru. Ya, meskipun beberapa madhab klasik itu saling berbeda pendapat dalam kesepakatannya, saling berbeda pendapat di dalam kesepakatannya. Artinya setiap terjadi perubahan musim, sesuatu yang datang dari luar, maka kan merubah keadaan dan bisa jadi orang tersebut batuk seperti kondisi seperti ini ya. Misalkan dingin gitu ya. Musim penghujan kemudian mereka batuk. Bahkan masuk musim panas pun batuk. Kayak Ramadan gitu kan. Awal-awal itu batuk. Ya, karena itu tadi pertama organ perut yang memproduksi dahak ataupun organ paru yang kedua. Ya, kalau terjadi kelemahan pada paru-paru, maka dia rentan, ya, sensitif terhadap sesuatu yang datang dari luar. Kemudian dia peka, kemudian dia batuk. Artinya ada teori klasik yang pertama, yakni seharusnya organ paru ini memiliki sifat, energi vitalnya memiliki sifat menurun. Artinya seluruh dahak yang ada itu harusnya ditekan turun, dibuang melalui buang air besar. Tapi kalau terlalu banyak maka akan menumpuk sehingga batuklah dia. Ya. Dan ini disesuaikan dengan kondisi juga, kadang batuk kering, kadang batuk berdahak. Ya. Kadang ada yang bilang batuk 100 hari gitu ya. Berarti kalau nggak 100 hari nggak selesai gitu ya. Kemudian dan sebagainya. Makanya muncullah berbagai macam obat batuk ya. Ada batuk anak, ada batuk kering, ada batuk flu, ada ya kan, ada batuk masuk angin seterusnya. Karena variasi batuk itu sangat banyak. Dan kekuatan paru ini juga ikut menentukan. Walaupun kalau
Miftah dari Sada, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya paru-paru ini tukang kipasnya jantung. Terlalu banyak angin juga dia tidak bisa mengirimkan kepada jantung, itu juga akan menjadikan batuk. Terlalu banyak cairan yang datang dari limpa, paru-parunya terendam, itu juga bisa batuk. Terlalu banyak balgam dahak yang masuk ke dalam paru-paru, itu juga bisa menjadi batuk. Paru-paru terlalu kering, itu juga bisa menjadi batuk. Ya, dan tidak mampu menerima sesuatu yang datang dari luar, itu juga bisa menyebabkan batuk. Ya, tersedak, ya. Kemudian makanan-makan yang tidak cocok itu juga bisa menyebabkan batuk. Karena kadang-kadang dan standarisasinya itu hampir tidak ada. Artinya gini, boleh jadi seseorang makan gula pasir atau gula batu atau gula merah, bagi orang ini tidak menjadi dahak, tapi bagi orang lain jadi batuklah dia. Orang ini makan kerupuk tidak batuk, orang lain makan kerupuk batuk. Makanya tidak bisa di-judge kemudian. Oh, kalau begitu Anda batuk karena kerupuk, ya kan? Sekarang musim rambutan, Anda batuk karena rambutan. Enggak, saya makan 2 ikat nggak batuk. Nah ini dia batuk. Nggak bisa kemudian di rambutan itu dia. Ya memang pada beberapa orang nggak tahan batuk, kemudian duku. Karena yang jadi masalah kan ini, makan minum jangan berlebih. Seringnya ada beberapa makanan yang kalau dimakan mau nggak mau berlebih. Contohnya tadi, misalkan rambutan, kalau rambutan biasa nggak mungkin ya. Kalau rambutan itu kayak rapiah gitu ya. Yang biasanya orang lupa gitu makan, tiba-tiba ada 3 ikat aja gitu. Rambutan nona ya. Iya Pak ya itu ya. Yang kecil-kecil ya, agak ada hijau-hijaunya itu. Apa di tempat antum apa namanya? Oh di sini ada yang mengatakan rapiah, ada yang mengatakan apa itu. Ya, pokoknya dia nggak sadar lah ya. Atau duku Palembang gitu ya. Itu juga nggak sadar. Saya juga pernah. Nanti ada orang teman itu beli di naik dari Beos kota itu kereta, beli duku 2 kilo. Ya, pulangnya ya buang sampah gitu ya. Akhirnya habis semua. Ini ya kemudian batuk. Jadi makanan itu yang menjadi dahak juga bisa menyebabkan batuk. Ini ulah sendiri. Tentunya kita tidak bahas masalah itu. Yang kita bahas adalah masalah angin. Yang pertama adalah batuk dengan gejala nafasnya sesak, bahkan gak bisa melalui mulut, bernafas melalui hidung. Seseorang yang batuk dengan gejala bernafas melalui hidung, kemudian ikut keluar lendir yang bening dari hidung. Dia batuk tapi juga ikut keluar lendir dari hidung. Kemudian batuknya suaranya berat dan tidak jelas, apakah ludahnya bening atau tidak. Kemudian disertai dengan diare. Tidak menyukai dingin. Sekali makan dingin dia akan batuk. Ya. Kemudian pusing. Ya. Kemudian sakit kepala, disertai dengan sakit kepala atau pusing. Ya, pusing itu kayak 7 keliling gitu ya. Kemudian suaranya serak. Dikit-dikit mulai meriang gitu ya. Atau pada kasus lain terkadang hilang suaranya. Batuk hilang suaranya. Karena kan sering begitu, orang batuk terus sampai suaranya hilang. Atau pada kasus lain batuk kemudian disertai dengan mimisan. Kemudian batuk juga disertai dengan nyeri yang berpindah-pindah di seluruh tubuh. Atau terkadang disertai dengan hidung mampet atau disertai dengan muntah. Maka ini namanya batuk dikarenakan angin dan dingin. Jadi kayak ini ya sekarang. Angin yang datang dari luar, ya, kemudian hawanya juga dingin. Walaupun sebenarnya harusnya angin, kata Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sada, nggak mesti semua angin yang datang dari luar itu nggak cocok buat kita. Bisa jadi dia cocok. Kan ada yang sekencang angin, angin segar banget, aja, gitu kan? Ada yang anginnya dingin banget. Ada anginnya ekstrim, kan? Kan macam-macam orang. Artinya ada ketika kita buka jendela atau pas lagi angin kencang-kencangnya di luar, enak. Ada yang begitu, ada yang anginnya lagi kencang banget, masuk. Itu beda terjadi. Nah ini yang saya maksud adalah orang yang tidak tahan, ya kan?
ini dikarenakan sindrom angin dan dikarenakan dingin. Dia tidak kuat angin. Angin juga batuk, Dingin juga ya, batuk. kena dinginnya juga batuk. Tapi bedanya kan kalau angin batuk anginnya kan beda. Biasanya sudah nggak keluar ada nggak suara, nggak ada suara dahak. Tapi kalau yang lebih dominan dingin, keluarnya dahaknya tapi putih. Ya. Kemudian pusing itu, Pusing, ya. keluar lendir, kemudian pusingnya minta ampun. Kepalanya pusing meriang. Mungkin orang bilang flu kali ya. Ya. Ini selain tadi yang resep yang ada di video, Ya. beberapa makanan yang bagus diantaranya adalah daun mint, Daun mint. termasuk berarti minyak peppermint yang mengandung mint. Itu dulu kami itu kalau kondisi begini, kami lagi di jalan itu biasanya dulu saya suka bawa minyak peppermint dulu. Jadi biasanya airnya itu ditetesin minyak peppermint gitu, kemudian diminum. Itu tenggorokannya lega gitu ya. Seger. Segar gitu. Udah lama saya nggak bertemu dengan minyak peppermint. Kalau dulu saya boleh dibilang sering bawa minyak peppermint ketika masih suka keluyuran gitu ya. Kalau sekarang lebih sering di rumah, maka ya sudah, kalau memang nggak kuat ya, tutup aja pintu ya. Kalau dulu kan tutup pintu apa, kita di luar. Jadi kita bawa sering minyak peppermint. Ya. Tetesin ke air, kemudian diminum, itu sudah jalan aja. Kemudian itu udah enakan. Ya. Meskipun naik motor pun bisa. Kemudian juga diantaranya jahe. Jahe. Ya, minuman jahe dikeprek, kemudian kalau yang lebih dominan angin dibakar. Kalau yang dominan dingin maka nggak usah dibakar. Langsung ya. Langsung diseduh, keprek, seduh pakai air ya. Panas. Ini juga termasuk kawan setia di malam hari dia kan. Kalau malam hari dia digeprek kemudian diseduh ya. Apakah kalau pakai susu menjadi dahak? Ya ada yang bisa jadi dahak, ada yang tidak. Ya. Tapi kalau kita biasanya kalau di daerah-daerah yang ada angkringan, meskipun ada gerimis itu masih bisa tahan kalau masih menggunakan jahe. Kemudian adas, gitu Adas ya. adas juga bisa. Kemudian teh camellia sinensis, teh itu teh biasa. Yang panas juga bisa. Ya. Ini juga efektif digunakan pada kasus batuk angin dan dingin atau kayu manis. Saya dulu juga sering ya, ketika saya masih mengambil penyetaraan ijazah Shinsei, kan dulu kan tahun 2011 itu Kementerian Pendidikan itu kan punya program pengeluaran ijazah Shinsei, ujian negara itu. Ujian negara, adanya ujian negara. Maka persiapan ujian negara itu saya masih lalu lalang ini. Musim hujan itu untuk persiapan ujian negara saja jam 5 itu sudah mulai, pulang jam 9 malam. Ya. Warawiri kesana kemari ya. Oh iya, terus itu setiap hari, setiap seminggu 2 kali. Dan itu ya pasti hujan gitu kan. Dari Jakarta itu naik motor. Nah, biasanya saya belinya itu yang untuk pertahanan itu agar tidak kena angin dan dingin, agar tidak batuk atau serak, hilang suara. Itu saya jam 5 ya, 6, 7, 8, 9, 4 jam ya. 4 jam. Itu biasanya saya gigitnya kayu manis Cina biasanya. Kan potongan-potongan. Kalau kayu manis Indonesia nggak enak. Keras. Getir, nggak enak di mulut tuh nggak enak. Tapi kalau kayu manis Cina itu enak. Jadi walaupun sambil naik motor itu tetap aja gigit kayu manis Cina. Kalau hujan pakai jas hujan tentunya ya. Gigit kayu manis Cina. Gitu. Jadi agak masih bisa tahan. Itu juga kayu manis Cina tuh bagus juga. Atau serai gitu ya. Jadi kayu manis Cina ini apa ada di Indonesia juga di ini? Ada banyak tuh di toko-toko Shinsei itu, di misal yang jual obat Cina itu, toko-toko Shinsei itu biasanya ada beli kayu manis Cina. Saya kalau ini kan dulu saya ketika ini kan banyak ketemu sama teman-teman, bawain kayu manis Cina. Teman-teman saya ada yang di Glodok, jualan-jualan
herbal sensei itu kan. Itu biasanya begitu. Kadang pengen bikin sop pijit rate ya, ngomong sama teman-teman. Nah, teman-teman ada di situ. Karena kumpul ya. Itu bisa bertahan itu ya. Karena kalau kita ngemut jahe kan nggak mungkin contoh bibir kita kan. Pedes Ya pedes gitu kan. Kalau ini nggak pedes tapi ada minnya. Ada minnya tapi anget. Anget kan. Ya tergantung lah suka-suka kan. Artinya masing-masing itu punya kebiasaan masing-masing. Saya kan kebiasaan seperti itu. Atau mungkin kalau orang Minang adas kali ya. Tapi kalau ngemut adas juga nggak enak banget ya. Ya. Jadi intinya seperti itu. Tapi kalau ngemut bawang putih juga nggak mungkin deh ya. Bawang putih itu seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita harus pulang. Jam 9 malam itu harus pulang. Jam 9 malam naik motor. Hujan dari Jakarta sampai rumah. Wah, sedap sekali ya. Dan kalau udah musim hujan kan, iya kan, walaupun kita jalan ya harus asik-asik ria kan. Mau nggak mau, tinggal bagaimana kita mensiasati. Ya, kalau sakit ya, masuk angin ya, besok lagi datang lagi tumbang akhirnya nggak bisa. Makanya harus ya mensiasati. Biasanya saya lebih suka yang itu ya. Kalau kawan-kawan terserah nggak tahu ya. Karena masing-masing orang punya kecocokan. Tidak mengharuskan. Ada yang pulang-pulang minum teh hangat. Termasuk masih hal yang mudah. Yang kedua adalah batuk dengan gejala disertai lendir. Kemudian yang kedua terkadang batuk dengan mengeluarkan darah. Ini bukan pembahasan batuk berdarah ya. Tidak khusus pembahasan batuk berdarah, tapi dia terkadang keluar darah, terkadang keluar lendir. Pembahasan batuk berdarah bukan begini. Artinya memang spesialis dia keluar darah. Kemudian terjadi pusing. Kalau terjadi pada anak, batuk tersebut akan demam anaknya. Disertai dengan demam. Bahkan terkadang keluar campaknya. Batuk, badannya panas, kemudian keluar campak. Ada yang bilang campak Jerman. Ya, keluar campaknya. Kemudian sakit kepala, meriang tuh. Ini pada anak-anak. Pada orang dewasa juga bisa sakit kepala, bisa pusing. Dan kalau ini mandang cahaya itu nggak tahan. Silau. Ya silau nggak tahan. Jadi tidak tahan terhadap cahaya. Kemudian kadang-kadang matanya bengkak. Kadang-kadang kemudian dia matanya itu kalau kena angin ini langsung bengkak. Nggak tahan angin gitu. Kan ada nih orang yang kena kipas angin enak-enak aja kan. Enak-enak aja. Tapi ada yang kena kipas angin dia nggak tahan. Matanya yang nggak tahan loh ya, bukan badannya. Kemudian keluar lendir dari hidung, terkadang mimisan, ada nyeri di bagian mata terkadang. Atau pada keluhan lain terkadang ada nyeri di tenggorokan. Atau terkadang matanya merah, gejala yang timbul matanya merah. Atau batuk dengan gejala tambahan telinga berdenging atau bek tuli. Itu tuli sesaat atau kayak orang naik pesawat itu. Langsung enggak dengar. Apa ya? Asom apa? Hisam, asom. Tuli. Kemudian haus. Haus ingin minum. Atau batuk dengan disertai sakit gigi. Wah, ini nggak enak banget ini ya. Saya punya kasus yang seperti itu. Jadi dia sendiri nggak mau dengar orang berisik gitu ya, yang sakit gigi. Tapi dia sendiri batuk. Wah, itu sengsara banget. Ya, saya nggak bilang asik karena pasien kan. Jadi ada kasus yang seperti itu. Ini kan kumpulan kasus, jadi kasus nyata. Jadi dia mangkal dengan diri sendiri akhirnya kan. Oh, sakit gigi tapi dia batuk juga. Nah, pas kata dia ini cerita dia. Alhamdulillah saya enggak. Jadi dia batuk, tapi sakit gitu ya. Dia udah sakit begitu, dia makin sakit. Wah, tambah sakit. Dan dengarnya sih itu di sininya teng kata dia. Wah, keluhannya repot banget. Ya. Dan ini setahu saya batuk yang paling menderita. Itu disertai dengan sakit gigi. Kesian banget orangnya. Jadi dia nggak batuk, memang dia pengen batuk, tetap dibatukkan. Kalau batuk, sakit giginya udah tambah nggak karuan kata dia. Harus bagaimana saya? Ya udah batukan aja, batuk. Ini si Malakama ya, batuk sakit. Ya kalau nggak batuk nggak bisa nahan, dia harus batuk. Berobatnya apa? Ya berobatnya, pokoknya
ya batuknya dulu nggak apa-apa dah. Kalau bisa sih sama sakit giginya kan gitu ya. Atau sakit karena ya memang sakit gigi kan dengan orang batuk aja kan mangkal ya. Ini yang batuk sendiri harus gimana? Sengsara dia. Kemudian buang air kecilnya kuning, kemudian kadang ada keluar lendir yang agak kuning dari hidung. Ya, ini namanya batuk dikarenakan angin dan panas. Angin dan panas. Ya, angin dan panas. Saya catat, saya periksa. Oh, ini karena angin dan panas. Makanan-makanan yang bagus digunakan ya. Tentunya selain itu karena bawang putih juga bisa untuk obat sakit gigi, juga bisa untuk obat batuk. Ya. Makanan-makanan yang bagus ya, itu diantaranya pisang. Ya. Nggak mungkin gorengan jagung dong ke sakit gigi. Gitu. Pisang aja kan kalau sakit gigi di sini berarti pisangnya makanya di sini. Ya. Berarti yang lembut-lembut nih sih. Ya. Kemudian ketika masak itu jamur hitam. Kuahnya itu kan. Ya. Susah juga makan ini. Kemudian garam, kadang-kadang garam buat kumur atau garam buat diminum. Karena diminum juga meluruhkan dahak sehingga menghindari batuk. Kemudian kalau dikumur juga mengurangi rasa sakit. Saya masih ingat dulu ada ketika saya masih kecil, saya kelas berapa? Kelas 3 SD apa ya? Ya. Beberapa itu. Jadi ada orang yang pengalaman kita kan gitu. Kalau masa lagi banyak ikan itu mau kelas 3 SD mau kelas 2 SD ya ke laut gitu kan. Yeah. Itu ada orang tua yang ngomong kalau dia giginya bagus kuat. Itu resepnya setiap habis makan dia kumur air laut gitu. Ya karena dia makannya di laut gitu ya. Ya kan? Dia makan kan di laut. Papa-papa ini kan makannya di laut. Ya habis makan tentunya kalau kumur air laut kan tinggal ambil. Kalau kita kan masa habis makan ke Cilincing dulu ya. Kumur balik lagi gitu ya. Udah lapar lagi kan. Mungkin air garam lah ya, air garam. Ya, saya masih ingat betul. Ini garamnya garam halus atau bukan, yang garamnya kasar? garam kasar yang biasa ya? Buat apa? Ngasih ikan ya, buat garam mengasinkan ikan itu biasanya. Saya masih ingat betul itu. Dia giginya kuat, nggak pernah sakit gigi. Resepnya dia, pokoknya kalau habis makan itu kumur air laut. Saya bingung juga gimana kalau ke laut, karena di desa saya kan lurah juga ke laut, guru juga ke laut. Jadi sesama pelaut kalau sekolah terlambat nggak boleh marah. Gitu. Tapi itu zaman dulu ya Pak Menteri. Jadi kalau sekarang jangan dimarahin lah Pak Guru saya. Walaupun bagaimana juga guru juga manusia ya, punya, dan di daerah nelayan ya kadang-kadang asiknya di situ. Tapi nelayan sekarang nggak asik ya sih. Tempat saya nggak asik. Kalau dulu asik. Banyak para guru pun ke laut. Nah itu resepnya itu lah kan kita susah. Nah, tapi berarti kalau di rumah berarti bikin air garam. Nah itu saya masih sering menggunakan kalau saya batuk, angin panas saya masih sering menggunakan air garam. Seduh, kemudian sebelum tidur minum air garam, kemudian baru tidur. Bantalnya dibikin agak tinggi, kemudian bisa tidur. Ya nanti nggak batuk masih bisa bertahan sampai pagi gitu ya. Memang aneh sih air garam itu. Suara serak bisa pulih, tapi kalau kebanyakan bisa serak gitu ya. Air garam. Berarti secukupnya ya. Iya. Kalau diminum, kalau nggak kumur kan enggak. Ya. Ya, jangan Makanya kalau batuk tadi kan diminum. Kalau sakit gigi kan buat kumur juga gitu kan. Nah, ini kan sengsara banget ini kan. Tapi gimana ya? Jangan buat kumur kemudian telan. Orang sakit gigi itu kan jorok kan kalau ini sakit gigi nih kumur, habis itu telan, yang enggak kumur buang. Nanti yang diminum bikin lagi sendiri itu kan, kan bikin segelas kan cukup. Buat kumur sama buat minum, jangan kemudian mentang-mentang buat minum air garam kumur air garam, air garam buat kumur kemudian telan, enggak, beda-beda sendiri ya. Garam ini sekilo 5.000 kan, jangan pelit. Kemudian bayam juga bagus, sayur bening bayam. Kemudian kalau makanan buah jus stroberi itu juga bagus. Serbung juga termasuk bagus untuk mengusir angin dan panas. Kemudian mentimun juga, jus mentimun. Jus mentimun itu
es mentimun itu apa ya? Khas Aceh apa ya? Kemudian juga daun bit, kemudian peppermint. Ya. Biasanya kalau tehnya dikasih daun mint. Daun mint. Tehnya dikasih daun. Kemudian juga seledri juga bagus. Kemudian kelapa. Kelapa. Ya. Air kelapa, minum. Kemudian daun bawang. Ya. Ini kalau dikarenakan angin dan panas. Kemudian yang ketiga, makanya saya katakan 3 saja cukup. Ya. Banyak kemarin ada yang tanya, Inse, ini lanjutan darah rendah dan sekaligus anemia nggak? Waduh, ini kan pembahasannya udah lain. Kira kalau nggak selesai, mau dilanjut ini bukan serial ya. Jadi ini memang pembahasan selesai. Kemudian yang terakhir adalah batuk disertai dengan sembelit. Ya, itu ada tuh batuk disertai dengan sembelit, susah buang air besar. Kemudian ada kalanya disertai dengan tidak ada ludah. Atau dengan sedikit ludah atau sedikit lendir yang sulit dikeluarkan. Kayaknya daak, tapi ketika dibatukkan tuh nggak bisa dikeluarkan. Atau batuk pada orang kencing manis atau diabetes mellitus. Ya. Atau batuk disertai dengan hidung tenggorokan kering atau batuk disertai dengan haus terus-menerus. Ini namanya sindrom batuk atau pola penyakit batuk dikarenakan kekeringan paru dan panas tubuh. Hawa panas dan kering. Ini hawa ini kalau ini kan keluar dari ini, yang satu ini bisa dari dalam, nggak harus. Kalau tadi kan angin luar, angin panas luar, angin dingin luar. Kemudian ini kekeringan itu dari dalam, panasnya juga dari dalam. Dan makanan-makanan yang bagus dikonsumsi diantaranya asparagus, susu kedelai yang apa ya, belum ada gulanya ya. Kemudian kalau ada sarang burung, perlu gizi. Kemudian koktail. Kemudian telur ayam kampung. Kemudian madu. Ya, ini juga bagus. Kemudian susu sapi maupun kambing. Kemudian kalau buah-buah pir, biji wijen disangrai dulu kemudian diseduh. Boleh ditambah dengan teh. Kemudian kacang kedelai, ya ini juga bagus kemudian untuk dikonsumsi. Itu lebih kurang demikian 3 hal pola penyakit batuk ya, yang saya rangkum. Ya, bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya sesi pertanyaan saya serahkan kepada Abu Syafyan. Nah, jazakallah khairan saya atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi secara langsung. Halo, silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Ari di Jatinegara. Silakan Pak Ari. Saya ini udah sakit ambeien ini udah cukup lama juga sih. Kemudian Bapak, dan satu lagi katanya kalau minum jahe itu ada efek sampingannya. Sudah wasirnya berdarah nggak Pak? Suka ya Sinta. Sekian. Mohon maaf Bapak, wasirnya masih berdarah? Bilang enggak, cuman bengkaknya ini Sinta. Bengkak. Bisa lama buat ininya. Baik. Itu aja dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Karena memang ada perbedaannya. Kalau wasir dengan disertai pendarahan itu adanya panas darah, bisa berasal dari limpa, bisa berasal dari jantung panasnya, ya, atau bisa dari limpa berarti dari makanan dan minuman, ya, sehingga darah keluar dari pembuluhnya. Tentunya obatnya berbeda dengan pembengkakan. Pembengkakan adanya peradangan, tingkat panasnya belum sampai mengeluarkan darah. Ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi. Bapak bisa menggunakan, pilih salah satu. Bapak bisa menggunakan yang ada saja. Bapak bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak, kemudian diparut, diseduh pakai air setengah gelas, ya. Kemudian aduk rata, air panas, biarkan sampai dingin. Setelah dingin kemudian boleh disaring kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Atau Bapak boleh menggunakan lendir lidah buaya, dikupas kemudian dikerok, kemudian dimakan, lakukan pagi dan sore. Boleh setelah makan, ya. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Ari yang berada di Jatinegara.
Nah, Khotbah Islam Jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi secara langsung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Umu Abdillah di Momoju ya. Iya. Ya, silakan. Iya, Sinse. Pertanyaan saya begini, Sinse. Ada teman saya jatuh pada bulan 9 lalu tadi, Sinse. Nah, dia pernah sembuh tapi beberapa hari tapi tidak pernah sembuh total, Sinse. Memang pernah bisa jalan-jalan saja dalam rumahnya. Nah, Ya, sakitnya di bagian apanya, Ibu? sakitnya itu dari pinggang ke bawah. Kemudian waktu hari Jumat lalu itu saya jenguk, katanya itu tembus di depan, kemudian berdenyut-denyut kayak mau meletus. Tapi tadi saya tanya sih, saya katanya alhamdulillah sudah ada perubahan sedikit, tinggal pinggang sampai ke bawah, Ke itu bawah. masih sakit dia. Baik. Belum bisa duduk lama sih, masih lebih banyak baringnya daripada duduk begitu. Baik. Mohon solusinya, Sinse. Ya, jazakillah khairan Ibu atas interaktifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Memang terkadang pasca jatuh itu Cedera berarti. ada kadang-kadang ketika tidak diperiksa secara total gitu ya, tidak dilihat secara total itu, ya inilah manfaatnya terkadang kerjasama antara konvensional dan tradisional gitu ya. Artinya kan bisa melihat memang mungkin enggak, saya cocoknya ke ahli urut, ahli terapi patah tulang misalkan. Ya. Tapi tidak ada jeleknya, dan lebih baiknya kan dilihat juga kan. Ya. Sehingga tuh ahli patah tulangnya pun kan tahu, oh ini Pak kondisi ronsenanya begini gitu kan. Dan saat ini kan para ahli patah tulang itu seringnya ya suka bekerja sama dengan kedokteran Karena lebih memudahkan mereka ya. memudahkan mereka. Oh ini gini. Ya. Ya gitu ya. Jadi kalimat totalitas itu artinya totalitas ini yang memang seseorang tersebut mampu tanpa bantuan pemeriksaan alat lain, itu memang sudah sangat jarang di era hari ini gitu ya. Maksudnya contohnya begini, kan sangat jarang sekali orang-orang yang tahu persis 365 persendian itu di mana saja, kemudian tahu ikatan-ikatan tulang itu ada 524 itu, fungsi nama-namanya, fungsi-fungsinya secara rinci gitu, yang menjadi syarat pengobat tulang yang disyarat oleh Imam Ibnu Qayyim. Seorang pengobat patah tulang harus biasa seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa kemudian berharap semua pengobat patah tulang itu seperti itu, atau semua ahli pijat urat saraf itu seperti itu kan. Artinya dulu ya kan. Kalau sekarang kan sudah sangat jarang sekali. Artinya yang ngajar, kalau yang ngajar nggak ada ya berarti yang praktek sudah nggak ada, sangat nggak ada sekali. Ya kalau nggak bisa lah kita kemudian mengajar misalkan semuanya gitu ya. Di beberapa tempat lain kan kayak misalkan ini kan di daerah lain ya. Jadi kan kemudian terapi orang itu akan sangat terbantu kalau ada foto ronsen ya. Kalau dia mau enggak, saya enggak usah foto ronsen. Ya dia harus totalitas, dia harus tahu tulang itu ada berapa, besar dan kecilnya gitu kan. Kemudian pengikat-pengikat tulang itu ada berapa gitu kan. Kalau tidak tahu ya harus kerjasama dengan kedokteran. Yang sudah jelas gampang gitu kan. Gitu. Ya kalau tahu oke lah, kalau tahu karena dia punya keilmuan. Kalau punya keilmuan saya nggak ngomong. Kalau enggak, saya keilmuan saya bisa memeriksa ini itu, sehingga adanya keretakan dan sebagainya. Kalau yang mumpuni itu kan, oh ini fungsi ininya nggak dapat ini, nggak berfungsi. Oh yang tulang nomor sekian nggak berfungsi karena fungsinya demikian, berarti ada masalah. Ini ya bisa sah saja atau bisa saja gitu ya. Tapi ketika kita hidup di zaman seperti sekarang ini yang semuanya juga nggak ada yang serba totalitas, artinya dalam segala segi yang sesuatu yang klasik itu yang punya kehebatan yang sangat total itu ya, bukan sempurna, yang mendekati sempurna itu ya yang pendahulu kita, orang-orang yang dahulu. Sekarang kan sangat sedikit ya, kayak ya, jangankan
urusan dunia yang sepele ya, urusan agama yang sangat prinsip saja. Tidak ada yang seleting Sufyan Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, nggak ada yang seleting hari ini kan. Apalagi masa di Indonesia ada gitu kan. Di Indonesia ada yang sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, nggak ada. Ya kan, ini yang sangat prinsip ya, sangat penting sekali aja, udah mulai pemahaman sudah mulai menurun. Apalagi urusan dunia pasti menurun juga. Maka kerjasama, ya kan. Kalau agama kan nggak boleh kerjasama. Ini gitu ya, saya kerjasama dengan agama lain kan nggak ada kayak gitu. Yang harus mandiri saja, kualitasnya tetap ya nggak sama gitu ya, karena khairun nas qarni tsumma alladzi yalunhum tsumma alladzi yalunhum. Nah, sebenarnya hampir semua ilmu ya seperti itu. Ya, urusan ilmu dunia yang klasik-klasik ya sudah mulai menurun. Ya sudahlah, kita sambut kedokteran baru yang dicocokkan. Mana yang masih bermasalah, itu akan lebih jelas. Kemudian baru didatangkan lagi ke ahli terapinya gitu kan. Kenapa Pak saya masih begini dan masih begini? Konsultasi kembali, karena penataan tulang itu jadi bukan berarti saya, kenapa Abu Muhammad nggak ngajar tulang, bukan berarti saya nggak mau ngajar tulang ya dulu yang ngajar tapi sekarang ini nggak ngajar ya karena memang saya ngajar yang bukan tulang saja sudah waktunya udah 11 tahunan. Bagaimana kalau saya ngajar tulang juga kan, yang ada 500 ratusan tulang, satu tulang perlu pembahasan, ini kan ribet juga. Artinya bahkan ada yang sempat protes, ini kalau Abu Muhammad meninggal ilmunya belum disampaikan, ya baik-baik saja. Iya, kita ini baik-baik saja, selalu baik-baik saja. Orang jangankan kita ya, agama ini ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, itu juga baik-baik saja kan. Ya, kemudian ditinggalkan oleh para aimatus sunnah, para ulama. Yang penggantinya ya hari ini umat-umatnya kayak kita yang nggak jelas begini juga baik-baik saja. Selalu karena Allah yang menjaga. Apalagi pengobatan badan lah ya, baik-baik saja lah, insya Allah nggak ada masalah. Tapi itu tadi yang saya perlu sampaikan, garis bawahi, saya bermaksud untuk kerjasama lah antara pengobat itu. Kalau memang belum mumpuni banget ya kerjasama, apakah ada keretakan tulang dan sebagainya, itu yang perlu atau adapun anjuran saya cuma bisa menganjurkan coba direbuskan beluntas 50 cm satu tanaman dengan 3 gelas air menjadi 1 gelas. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan jadi 1 gelas. Kemudian minum, mau tidur. Tapi tetap saja selebihnya saya lebih menganjurkan untuk konsultasi ke apakah posisinya yang berubah gitu ya. Ada permasalahan pada posisi atau keretakan tulang, itu tentunya kan saya nggak tahu kan. Itu dikonsultasikan ke dokter, dan kalau memang sukanya ahli urut patah tulang ya tetap saja harus butuh ronsen hasilnya, hasil ronsen. Ya demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Siti Aminah di Jember. Silakan Ibu. Ya, saya mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Ibu jari tangan saya yang kiri itu kalau ditekuk itu sakit. Di persendiannya itu loh sakit. Gak tahu kenapa, nggak tahu tiba-tiba sakit gitu aja. Udah berapa lama Ibu? 10 hari kurang lebih, insya Allah. Baik. Kemudian? Ya, itu saja. Itu saja keluhannya, baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal ya. Ya. Otot dan tendon itu biasanya yang menguasai, artinya bagus dan tidaknya otot dan tendon yang memberikan nutrisi. Madhab klasik adalah hati dan limpa. Hati dan limpa. Otot dan tendon. Adapun tulangnya yang memberikan esensi adalah ginjal.
maka berkaitan dengan tiga hal tersebut, tiga organ tersebut. Kemudian ditambah dengan obat dari luar. Biasanya orang sering, makanya dulu orang Jawa sering menggunakan beras kencur gitu ya. Kemudian dibalurkan gitu kan, atau kencur diparuh dibalurkan, biarkan sampai kering, kemudian dibersihkan. Ini juga penting. Dan ini juga membantah beberapa pendapat orang, salah satu atau dua, mungkin ada orang saya pernah dengar obat itu cuma dari dalam. Jadi perbaikan itu yang namanya obat itu dari dalam, nggak bisa obat itu dari luar. Contohnya misalkan menumbuhkan rambut, nggak bisa menumbuhkan rambut itu dari luar, tetap saja dari dalam. Nah ini ya pendapat yang keliru, karena pengobatan dari luar juga faktanya banyak hanya dari luar. Bahkan kadang-kadang patah tulang aja di gips saja. Kan? Kemudian nggak terkadang di ahli terapi patah tulang kan cuma diurut, kemudian kasih minyak di luar kan, dan terkadang tidak dikasih obat dari dalam pun bisa gitu ya. Nah apalagi keluhan-keluhan yang seperti itu tuh bagus sekali, apalagi ini orang Jawa ya, Jawa Timur itu bagus. Masa nggak kenal beras kencur ya, atau kencur saja diparuh dibalurkan, atau jahe. Tapi kalau jahe jangan kelamaan, kalau kelamaan bisa mengelupas. Sekitar 15 menit lah ya, 15 menit. Sekitar itu. Adapun yang digunakan dari dalam, ibu bisa menggunakan 1 sendok teh adas, kemudian 1 jari kayu puluh sari. Ini saya bilang begini kan orang Jawa Timur ya. Kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya agar tersisa menjadi setengah gelas, kemudian diminum, mau tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Siti Aminah yang berada di Jember. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Dari Ian, usia 21 tahun, Sensei. Sepertinya saya ada dahak di pangkal tenggorokan dekat dada bagian atas. Kadang nafas seperti agak tersumbat dahak, dan jika dibatukan kembali seperti biasa. Dan sebelumnya saya juga ada asam lambung dan sudah agak baikan sekarang. Ini pertanyaannya, bagaimana solusi dan bahan apa saja yang bisa dipakai, juga pola makan untuk asam lambung, Sensei? Itu tadi seperti saya katakan, ada 2 hal yang mengakibatkan seorang itu, 2 organ yang mengakibatkan batuk. Di antaranya adalah paru-paru dan perut gitu kan. Karena ketika memakan makanan dan tidak bisa tercerna semua, malah menjadi dahak, maka di paru akan menjadi beban, naik ke tenggorokan dan seterusnya. Dahak itu dari makanan dan minuman. Tapi untuk menghukumi makanan dan minuman apa, ya masing-masing orang ada kepekaan terhadap makanan tertentu. Berbeda-beda ya. Berbeda. Kadang ada orang yang kerupuk aja menjadi dahak, sensitif gitu ya. Ada saya perasaan tadi makan apa? Oh makan keripik. Oh yang lain enggak. Ya kan? Sekian orang bareng-bareng makan keripik, enggak makan keripik. Oh saya makan kerupuk atau makan coklat atau apa. Artinya makanya di sini saya tidak pernah kalau di media seperti ini nggak memeriksa itu, saya nggak pernah menjudge. Oh pola harus begini, yang dilarang harus begini, nggak bisa. Karena masing-masing orang punya pantangan sendiri, punya sensitivitas sendiri. Jadi nggak bisa kemudian, oh kalau saya sensitifnya terhadap coklat, oh saya enggak, gitu kan. Saya udang, oh enggak, saya gula, pasir, oh enggak, saya justru madu. Ada juga yang begitu, oh enggak, saya karena kerupuk, macam-macam. Jadi nggak bisa dihukumi sama gitu ya. Tapi yang paling gampang adalah sebenarnya orang itu sadar terhadap diri sendiri, mengenal diri sendiri. Saya kalau makan ini kok begini, itu namanya mengenal diri. Kalau tidak, kamu kemarin makan apa? Nggak tahu. Semalam makan malam makan apa? Wah lupa, oh ya repot. Atau tabiat dirinya sendiri nggak tahu. Di kita panas apa dingin, kan sebenarnya gampang. Kalau kita lebih menyukai yang dingin, berarti tabiat kita panas. Kalau kita lebih menyukai yang panas, berarti tabiat kita dingin. Kan selalu begitu. Seseorang itu akan seperti itu. Sesuai tidak mungkin selalu selaras itu
pingin panas kan nggak mungkin. Ya, saya badannya panas banget, pengen minum air panas nggak mungkin. Badan panas, kondisi cuaca panas, pengen minum air dingin. Kondisi dingin banget, pengen minum air dingin kan nggak mungkin itu ya. Suatu yang konyol. Ya. Lambung itu bisa berakibat kepada batuk. Makanya tadi ada beberapa hal yang bisa digunakan. Ada temu kunci, ada kencur, ada kunyit. Tapi ibu bisa menggunakan kunyit juga. Kalaupun menggunakan kunyit, kalau kencur bisa digunakan buat sayur. Ya, itu kalau Cilacap itu namanya TG bening. Jadi kayak sayur bening. Kalau di kita ini di sini tuh pakai temu kunci. Iya. Ya, pecel juga pakai kencur. Iya, kan? pakai kencur. Betul. Ini sayur bening tapi pakai kencur. Ya. Dulu saya tahun 92 itu makan TG bening di Cilacap, masih ingat betul. Di tahun 2017 saya datangi warungnya itu masih ada. Jadi memang warungnya memang jualannya simpel ya. TG bening gitu ya. Kemudian oseng-oseng ya, kemudian mendoan. Tapi orangnya itu, saya kan masih muda ya, remaja, tahun 92 masih remaja. Saya temui tahun 2017, itu orangnya masih utuh. Seger gitu dia makanya. Awet muda dia ya. Dan yang makan orang-orang Cina itu. Padahal sayurnya paling berapa rupiah, paling 2.000, 2.500 habisnya. Itu yang makan orang-orang Cina. Di dekat TPI Sentolo Kawat. Warungnya namanya Wilujeng. Ya. Orangnya tua, suami istri. Yang jualan mereka berdua suami. Tapi ajib dia bukanya nggak lama. Habis zuhur dia berbuka. Jadi nggak ngoyo-ngoyo banget ya, cepat habis. Tapi itu tadi, batuk itu makan di situ. Buat lambung juga enak gitu ya. Itu juga mengatasi mah gitu ya. Tapi saya nggak mengajarkan ke sana ya. Buat sendiri maksudnya ya. Bukan bisa. Iya, bukan nggak harus kecil aja. Dia sayur bening plus bumbunya pakai kencur atau sayur bening bumbunya pakai temu kunci gitu ya. Bukan berarti obatnya itu ada di Cilacap, bukan ini kisah. Itu pengalaman juga orang-orang kalau semi-terapi lah di situ kan. Termasuk Cinanya juga awet muda gitu, makan di situ. Jadi saya mesti ingat betul. Jadi termasuk warung obat batuk, orang awet muda itu laris. Tapi nggak mewah, nggak dari dulu. Kemudian kalau bikin sendiri kunyit 1 ibu jari diparut kemudian seduh pakai air setengah gelas. Ini buat lambungnya sama buat dahaknya. Kemudian aduk rata, biarkan agak hangat ya. Kemudian disaring setelah turun ke bawah ampasnya. Kemudian diminum. Ya. Boleh dibagi 2, minum pagi dan sore atau minum mau tidur saja. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya lainnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Bapak Rian yang berada di Jawa Barat. Assalamualaikum Sensei. Sensei, resep tadi untuk batuk, apakah bawang putih bubuk bisa diganti dengan bawang putih segar dan gula batu bisa diganti dengan gula pasir? Dan biasanya saya kalau ingusan dan batuk awalnya tidak berdahak, kemudian berdahak hijau, dan itu apakah itu menandakan proses batuk itu cepat selesai atau bagaimana Sensei? Mohon nasihatnya. Kalau bahan, apakah bawang putih bubuk bisa diganti dengan bawang putih? Bisa. Maksudnya bubuk itu kan biar ditumbuk, dikeringkan gitu. Jadi sewaktu-waktu mau bikin boleh. Kalau pakai bawang ini enggak apa-apa. Artinya seujung jari. Mungkin lebih menyengat ya baunya kalau yang segar ya. Betul, kalau segar lebih menyengat. Tapi enggak apa-apa kalau memang mau kan. Ujung jari kelingking geprek itu boleh juga. Apakah gula batu bisa? Enggak. Kalau gula batu kalau mau ganti gula merah. Gula aren atau gula aren. Karena biasanya kalau di daerah kami gula batu itu untuk obat batuk. Kalau gula pasir itu untuk kalau orang batuk karena minum kebanyakan gula pasir, maka obatnya gula batu gitu maksudnya begitu. Kalau nggak ada gula batu, biasanya orang batuk minumnya gula batu. Kalau di daerah kami dulu begitu. Kalau nggak pakai gula batu ya kalau di Sunda gula aren ya. Gula aren. Kalau Sunda gula aren. Kalau nggak ada semua ya madu lah. Sebenarnya agak nggak enak juga kalau ya tempat nggak apa-apa lah madu. Bagus juga madu.
Ya, sebenarnya saya tuh mau ngomong madu sebenarnya. Artinya gula Batu. gak harus gula batu. Efektif sebenarnya ya madu. Iya. Ya, cuman kadang-kadang kan nanti madu yang murni bagaimana, madu yang asli bagaimana ya. Nah. Ribet kan? Iya. Nah, itu ribetnya di situ tuh. Wah, di sini banyak-banyak madu palsu, madu. Nanti kalau di toko ini madunya murni apa enggak, dia asli apa enggak. Kalau di daerah saya ada madu namanya ini kan repot. Madu yang murni merek apa kan. Susahnya di situ. Sebenarnya madu sih yang bagus, cuman ya kalau tetap bagus madu ya kalau yakin punya madu. Tapi ini madu sembarang ya, maksudnya madu ternak apa saja ataupun ya, madu kalau hutan dia punya gitu gangguan ya. lambung baru madu kapuk randu ya. Kapuk randu yang Tapi bagus kalau ya. enggak madu hutan boleh, madu ya, madu apa saja lah. Nah, pokoknya madu apa saja, madu murni. Kawan-kawan kita jualan kok. Ya. Iya. Jadi saya bingung nih kawan-kawan kita ini yang mana ini. Jadi kadang-kadang kan ini kan umum ya. Iya. Jadi maksudnya toko-toko herbal, kawan-kawan kita ini maksudnya toko-toko herbal kan. Iya. Ya, kalau toko-toko yang jualan madu ya kawan lah, masa lawan kan. Kawan ya. Ya kan jualan madu kan kawan semua. Iya. Ya, kawan ya, maksudnya semua kawan. Yang jualan madu, toko-toko herbal kan biasanya jualan madu ya. Itu biasanya ada madunya. Nah, itulah mudah-mudahan deket ya dengan daerah. Kalau enggak ya gula aren. Itu juga aman, insyaallah. Baik, syukran wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak Rian yang berada di Jawa Barat. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Rizal, maksud kami Pak Syafrizal di Aceh. Assalamualaikum Sinsi. Waalaikumsalam. Sinsi, saya kalau malam sering masuk angin dan dada terasa sesak serta oyong. Kalau kena kipas angin, badan saya tidak tahan Sinsi. Mohon solusinya. Pak Safrizal ya? Iya. Pak Aceh ya? Biasanya Pak Safrizal itu Sumbar, Sumatera Barat. Apalagi bahasanya oyong. Apa orang Sumatera Barat yang ada di Pindah Aceh? ke Aceh ya? Pindah ke Aceh. Biasanya orang Aceh pindah ke Sumbar. Ya. Dari zaman Aceh Darussalam. Sekarang Aceh Darussalam sudah nggak ada, berarti pindah ke Aceh lagi. Ya. Beberapa hal yang bisa digunakan, Bapak bisa menggunakan satu ibu jari kencur, kemudian ditumbuk dulu, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas. Yakin saya kalau orang Sumbar atau Aceh tahu lah ya, adas. Kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas, kemudian diseduh pakai air panas sekitar setengah gelas, kemudian biarkan sampai hangat, kemudian disaring, diminum. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar yang lainnya. Oh ya, setiap kali resep itu boleh ditambah madu ya. Madu ya. Kalau punya, kalau nggak ada gula aren, kalau nggak ada gula. Ya, demikian. Lanjutnya. Baik. Syukuran saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Syafrizal yang berada di Aceh. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Reza di Bekasi. Assalamualaikum Sinsi. Saya sudah 1 bulan batuk berdahak mulai warna kuning sampai putih. 2 minggu ke belakang setiap malam sesak nafas sampai pagi hari. Mohon solusinya Sinsi. Jazakallahu khairan. Yeah. Jadi gini ya, ada beberapa teori. Yeah. Kalau seorang itu sakit dari sindrom dingin menuju sindrom panas, itu namanya membaik. Karena panas itu kan keluar tuh. Yeah. Nah, kalau dingin itu kan berarti ke dalam. Ke dalam. Ya contohnya orang kalau panas juga nggak betah kan. Ya, sifat panas itu maksudnya naik keluar ya. Kalau dingin itu ke dalam. Ada teori yang begitu. Jadi kalau batuk reaknya putih menjadi kuning, ada yang bilang membaik. Karena sudah mulai panas. Ya. Berarti kalau dari reak kuning menjadi reak putih, ada yang bilang memburuk. Ya. Tapi tergantung juga. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan kalau batuk reak kuning dikarenakan cenderung penyakit paru atau penyakit dalam, kemudian menjadi putih, karena reak putih itu terkadang dari angin, penyakit yang datang dari luar, berarti membaik. Jadi ada 2 madhab yang sebenarnya kelihatannya berbeda, tapi sebenarnya sama. Konsepnya kalau penyakit itu bertambah keluar berarti bertambah membaik, kalau penyakit itu bertambah masuk maka bertambah buruk.
entah itu dari kuning menuju ke putih atau putih menuju ke kuning. Kalau bertambah keluar penyakitnya berarti bertambah membaik. Artinya kalau sama, kalaupun dia panas kemudian berubah dari angin luar, ya berarti dia membaik. Kalau dingin berarti. Cuman kan perbedaannya gini, kadang ada orang yang ketika batuk reaknya kuning itu grok keluar, gampang enak ya. Iya. Nah, begitu dingin terkadang ada campur flu-nya, malah pusing gitu kan. Karena kadang-kadang flu juga kan batuknya seperti itu, batuknya dahaknya putih. Iya. Nah ini kalau tak obat yang ini tadi di videokan ini, yang ada yang kita rekaman kita ini yang di setel ini untuk batuk yang reaknya putih itu efektif, sangat efektif. Ini tadi kan reaknya putih ya, Iya. itu sangat efektif. Maka bisa menggunakan resep yang tadi ya. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Syukran Sensei wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Abu Askar di Cicurug. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, saya mengalami sakit ketika BAB dan ada darahnya. Ini apa yang harus saya lakukan Sensei, dan obat herbalnya apa aja Sensei? Cicurug itu berarti puncak ya? Sepertinya, Dingin. iya. Wih, penyakitnya panas ya? Iya. Karena kalau buang air besar berdarah itu namanya darah panas. Atau kalau istilah bahasa kaminya ya darah haja, bergejolak, darah panas. Iya. Oh, tapi kalau sekarang sama saja ya. Kalau dulu kami pikir itu, kalau orang yang hidup di tempat yang sejuk Dingin, dingin itu nggak terkena seperti itu, kecuali terkena sindrom kering. Tapi memang ada memungkinkan nggak untuk terkena juga? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau memang panasnya berlebih, Iya. itu bisa terjadi. Apalagi kalau untuk dewasa ini kan kadang-kadang kita sendiri bingung. Dulu yang penyakit itu hanya diderita oleh orang yang usia 50 tahun ke atas, Iya. sekarang usia 28. Iya. Kan kadang-kadang Usia muda sudah iya, ini ya. iya. Artinya gini, tahun 93 dulu kita ketemu penyakit seperti itu kebanyakan 50 ke atas. Iya. Begitu sekarang kan saya pribadi kaget loh. Ini kayaknya muda ya, masih muda. Tanya Iya. 25, 28, atau paling 30, 35. Iya. Kadang-kadang cuma garu-garu kan. Yang benar, bukan 59 itu kan. Enggak, baru saja sembarangan aja. 29. Iya. 9 penyakitnya kayak 59 kan gitu ya. Kadang seperti itu. Jadi Itu disebabkan apa biasa sih? makanya kan dulu sempat saya bahas. Ini apakah karena alam itu sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia gitu kan? Tentunya atau memang kita sendiri pola hidup kita sendiri gitu ya. Memang tidaklah musibah itu melainkan disebabkan karena kita sendiri gitu kan. Karena kekeliruan kita sendiri. Ya karena gimana ya? Kalau orang dulu dengan orang sekarang kan makanannya beda. Beda, benar. Ya kan. Kalau saya misalkan orang mana nih, ya saya makannya dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja. Ya kan. Kalau orang hari ini kan nggak ada makanan khas, kasarannya kan. Muncul makan-makan yang baru kan, pedas-pedas, Praktis, instan. iya kan. Terus yang pedas itu ya, kan yang kadang-kadang itu levelnya itu pedas guling-guling, pedas mampus, pedas itu tuh. Saya pernah di rest area itu. Itu di Cirebon itu tahu gejot di pedas mampus. Apalagi gitu kan. Jadi level itu sampai pedas pingsan. Dari pedas koma kali ya. Jadi kan itu tingkatan itu ya kan, pedas gila gitu. Apa lagi? Nah, ini kan cabai yang terpedas di dunia. Dilantik tahun 2007 gitu kan. Ada, ya kan, sekarang kan ada tuh pelantikan. Ini manusia. Dulu kan award itu kan orang ya, sekarang cabai terpedas di dunia. Nah, kan. Dan itu hanya untuk apa? Iseng gitu loh ya. Coba kita challenge katanya. Kata saya mah iseng ya. Coba kita iseng. Kalau dulu kan, maksudnya saya pribadi, saya sendiri kan enggak. Saya sendiri
saya makan ya ini aja di mana. Saya makan nggak pernah ibaratnya ketika zaman orang saya makan bolang-baling ya. Zamannya donat juga saya tetap bolang-baling gitu lah. Dari kecil saya makannya bolang-baling. Begitu donat, ini mah cuman bolang-baling dibolongin doang gitu. Saya tetap bolang-baling gitu kan. Maksudnya begitu, contohnya begitu. Kalau sekarang kan keren donat gitu. Saya pikir kan donat itu apa kan dulu pertama ketemu dilihat belum pernah makan, nggak makan. Ini mah bolang-baling yang dibolongin doang ini. Saya tetap sampai hari ini bolang-baling. Tapi kalau ditanya apa bedanya donat dengan bolang-baling, ya saya taunya bolang-baling. Gitu. Jadi ya keanehan orang penyakit sekarang itu seperti itu. Apakah bisa yang di gunung? Ya, sangat bisa sekali. Kalau sekarang ini apalagi level-level pedas ini ya luar biasa. Ya. Bisa menggunakan, namanya orang-orang daerah ya, itu bisa menggunakan satu ikat kangkung. Ikatannya itu pertemuan antara ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Ya, setelah mendidih, kemudian kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Setelah itu saring minum sekaligus. Lakukan pagi dan sore. Kangkungnya dibuang, ya enggak lah. Dimakan yang mau makan. Ya. Tapi kita yang kalau kita ini yang sakit bisa menggunakan airnya, tapi yang nggak sakit bisa menggunakan kangkung. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar bersama selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih kami buka kesempatan untuk penelpon. Halo. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Mbak Allah di Riau. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ini sih, saya memiliki anak yang kalau dia itu pernapasannya kayak tersumbat hidungnya gitu. Ketika kayak ada ingus, tetapi kalau yang dibuang tidak ada ingusnya. Dan tapi dia napasnya selalu tersumbat. Anaknya usia berapa, Bu? Udah 34 lah. Tahun udah dewasa. Laki-laki. Iya 33 tahun. 33 tahun. Ya, sudah dewasa ya, Bu. Baik. Baik. Jadi kelihatannya kalau dia tuh kelihatannya dia ada ingus tetapi tidak ada. Jadi dia sering susah untuk menarik napas melalui hidungnya itu. Ketika dulunya pernah diperiksa sama dokter, dibilang sama dokter katanya batang hidungnya bengkok. Ini bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti anak yang sudah dewasa. Oh iya. Saya tadi itu mikirnya itu paling enggak ya 33 bulan itu kan. Ya kan anak saya berarti ya, dewasa ya. Dewasa. Sudah bapak-bapak juga ya, 33 tahun. Karena 24 tahun aja saya sudah punya anak. Berarti kan 33 ada lebih senior kan dari masa saya dulu. Tulang hidung bengkok ya. Katanya tulang hidung bengkok. Jadi ya tinggal diperhatikan ya, apakah gangguan seperti ini dari bayi gitu kan. Kecil. Dari lahir gitu kan. Kalau dari lahir ya memang benar-benar bengkok gitu kan. Iya. Kelihatan. Kalau memang dari kecil memang benar-benar bengkok yang mengganggu, maksudnya bengkok yang mengganggu pernafasan. Karena kadang-kadang begini, ada bengkok yang dari kecil, ada yang bengkok yang dikarenakan aktivitas ya. Justru saya terkadang melihat orang itu ya kadang-kadang dari hidung juga kelihatan aktivitas, artinya kadang-kadang bela diri tertentu itu kelihatan dari hidung. Suatu ketika saya dulu di klinik juga pernah ada ustadz yang datang. Kemudian saya katakan, Ustadz bela diri ini ya? Dia kaget. Gak ada yang tahu saya melakukan bela diri ini dulu waktu SMA. Kelihatan dari mana? Dari hidungnya. Memang ada beberapa bela diri yang bisa tampak melalui hidungnya karena
otot apa tulang. Tulang. Karena tulang itu punya hubungan dengan ginjal. Di esensi ginjal yang diberikan ke tulang. Kalau itu esensi ginjal bisa menggunakan teh pegagan, diseduh kemudian diminum, diseduh kemudian diminum ya. Kalau untuk mengisi esensi ginjal yang ada di esensi tulang. Iya. Ini kalau karena aktivitas ya, karena tabiat kedua atau kebiasaan, bukan memang begitu lahir bengkok. Kayak contohnya misalkan seseorang begitu lahir jarinya 6 kan, dikasih apapun ya tetap 6 gitu ya. Jarinya 4 kasih olesi minyak apapun tidak muncul 5. Atau jarinya bengkok, atau kakinya letter O. Letter O. Dari lahir. Jadinya sampai gede dia letter O misalkan. Ya begitu. Jalannya seperti itu gitu ya. Ya pokoknya demikian. Tapi kalau memang dia bukan bawaan dari lahir, ya, maka masih bisa diupayakan seperti itu. Adapun kalau susah bernafas karena dahak, bisa mengunyah kencur segini, seujung jari kelingking, kemudian minum air hangat, lakukan bangun tidur mau tidur atau pagi dan sore. Semoga Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang berada di Riau. Masih pertanyaan di kesempatan ini beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat maksud kami. Assalamualaikum Sensei. Dari hamba Allah, Sensei, mudah-mudahan Allah selalu melindungi Sensei dan keluarga. Amin. Dan Sensei, apakah penyebab kejang dan apakah kejang dari demam pada balita berpengaruh pada syarafnya? Bagaimana cara mengatasi kejang dan bagaimana juga cara agar anak itu tidak kejang lagi, Sensei? Syukur. Jadi kejang ini sebenarnya sangat banyak ya. Ada kejang dikarenakan panas, ada kejang dikarenakan dahak. Ya. Berarti kita harus tahu penyebabnya. Iya, harus tahu penyebabnya. Ya. Saya pernah membahas kejang karena panas, saya pernah membahas, nggak tahu, saya pokoknya di suatu ketika saya pernah membahas kejang di kelas itu. Sampai beberapa kali. Ya. Karena kadang ada kejang yang diobati dengan garam, ada kejang diobati dengan jahe, bahkan ada kejang yang diobati dengan sesuatu yang sepele. Kalau dulu masa-masa kami di pinggir pantai ya cangkang kerang gitu ya. Cangkang kerang. Ada karena cangkang kerang kan asin. Asin dan sifatnya dingin. Yeah. Dan asinnya itu yang meluruhkan dahak sehingga mencegah terjadinya kejang. Ada juga yang dengan cara garam. Ya, jadi itu kalau cangkang kerang itu kalau kita tidak tahu persis ya, apakah kejang ini karena panas atau karena dahak. Karena asinnya itu meluruhkan dahak, dinginnya itu juga mengatasi panas gitu ya. Tapi bagaimana kalau bukan orang pinggir pantai? Ya garam. Ya kan? Ya enggak? Yeah. Garam itu juga sifatnya dingin, rasanya asin ya. Ya sepakat. Ya udah berarti. Ya kan? Karena yang penting asin yang meluruhkan dahak. Tapi biasanya para sensei itu selalu menganjurkan kalau orang kejang itu dikasih minum kecap asin. Kecap asin. Iya. Apakah pasti harus kecap asin? Enggak jawabannya. Karena ini orang mau kejang nih. Kita harus ngeracik dulu kan. Garam lah ya susah lah. Disalah-salah numpain apa atau airnya masih panas diminumin langsung gitu kan. Karena grogi atau buru-buru kan orang kejang. Paling gampang adalah kecap asin sudah ada langsung minumkan set. Karena dahaknya luruh. Karena asin itu melunakkan dahak, meluruhkan dahak. Kemudian oksigen dan darah sampai kembali ke kepala, peredaran darah mulai lancar, kemudian tidak menjadi kejang. Gitu ya. Makanya kalau bilang kan banyak tuh epilepsi, bagaimana agar tidak kejang lagi? Memang pertanyaan sederhana ya. Anak kami kejang, bagaimana obatnya agar tidak kejang lagi? Ini memang pertanyaan sangat sederhana. Tapi kadang-kadang pemeriksaannya agak ribet karena dia panas atau terkena lembab. Secara umum pencegahan pada saat kejang atau perawatan dan pencegahan, artinya preventif dan rehabilitatif, itu minum air garam. Gitu ya. Beberapa tindakan kuratif, beberapa tindakan pengobatan, beberapa sensei sering menggunakan beberapa cangkang kerang. Di antaranya ya cangkang kerang mutiara, cangkang kerang abalon.
Ada juga yang ini resep-resep lama itu, ada yang menggunakan apa? Gading gajah yang sekarang nggak boleh, nggak ada sekarang. Atau apa, tulang fosil badak, badaknya udah nggak ada. Bisa gimana? Ini selesai saja. Emang biar keren aja sebenarnya. Sebenarnya nggak harus begitu. Tapi tulang hiu atau tulang giginya paus. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ya itu tadi, boleh cangkang kerang. Apakah kerang hijau? Bukan kerang hijau, tapi kerang mutiara tuh yang keras itu. Yang keras. Dijadikan bubuk. Berarti dihaluskan dulu ya. Dihaluskan. Kemudian diseduh, kemudian diminum. Tapi yang paling praktis adalah tindakan preventif dan rehabilitatif, yaitu air garam. Air garam. Nah, itu yang paling gampang itu. Adapun nanti bagaimana nih pengobatannya? Lihat dulu organ yang kena, kan limpa karena lembab atau jantung karena panas, atau organ yang lain, atau organ hati atau organ paru dan lain sebagainya. Terus bagaimana agar sembuh? Allah yang menyembuhkan, itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah sembuh itu udah bukan ranahnya para pengobat. Kita ini kalau boleh dibilang ya bukan mantri ya, tapi lettingnya kalau dalam pengobatan medis itu persis kayak perawat. Tukang infus, tukang nyediain obat gitu loh. Iya, pelayan itu. Rafiq gitu. Jadi ini silakan diminum, Pak. Ini makanannya silakan dimakan. Gitu. Tapi dokternya bukan kita, tabibnya itu Allah yang menyembuhkan, Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan kita, Nabi Ibrahim saja kalau sakit, Nabi dulu ya, nggak bisa mengobati diri sendiri. Allah yang menyembuhkan. Mudah-mudahan angkat penyakitnya bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Air garam tadi ya. Jazakallah khairan atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai penutup, tafadhol Sensei. Saya mengingatkan kepada diri saya dan saudara sekalian sebuah nasihat bagus dari guru saya. Yakni beliau mengatakan, kalau engkau melakukan kekeliruan, maka jangan lihat kecilnya pelanggaran yang engkau lakukan, tapi lihatlah siapa zat yang engkau maksiati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau engkau mendapatkan rizki, mendapatkan rahmat, ya, mendapatkan karunia, jangan lihat besar kecilnya, sekecil apapun itu, entah itu 5.000, entah itu 1.000, atau sedikitnya kenikmatan bernafas, melihat, memandang keindahan sebagainya. Jangan lihat kecilnya rizki yang kita dapat, jangan lihat kecilnya rahmat yang kita dapat, tapi lihatlah ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Ini lihatlah zat yang memberi rahmat, ini zat yang maha kuasa, zat yang maha besar. Ya toh kita ingat betul lah kalau kadang-kadang kita kasih misalkan sesuatu yang bisa kita beli sendiri pun, kalau yang memberi itu Pak Presiden atau Pak Gubernur itu kan seneng banget ya. 5.000 pun kalau yang ngasih Pak, ini dari Pak Gubernur ini. Selalu diingat. Ini dari Pak Presiden. Ya. Apalagi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin Anda jangan menilai kecil. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kalau kita mengalami musibah atau ujian, ya, maka janganlah kita mengadu kepada manusia dengan sikap tidak ridho. Karena lihatlah siapa yang menguji adalah zat yang memberikan kita karunia selama ini. Ya, jadi jangan mengeluh kepada manusia dengan tidak ridho. Tapi kalau mengeluh sekedar, aduh sakit perut, ya wajar lah ya. Rasulullah SAW juga ketika ditanya oleh malaikat Jibril bagaimana ketika menjelang meninggal juga sangat berat kan. Makanya umati. Ya, itu hal yang wajar ya. Tetapi yang membuat tidak ridho, wah saya ujian begini nih saya nggak terima, ya nggak benar. Karena siapa kamu kan? Dia jangan mengeluhkan kepada manusia lain yang dengan nada tidak ridho. Karena ketika kita berbuat dosa, pelanggaran pun Allah nggak pernah ngeluh sama malaikat itu, umat saya itu kurang ajar, enggak. Allah Subhanahu wa taala pun menerima dosa-dosa. Bahkan terkadang Allah dituduh punya anak, dituduh ya kan bersekutu dengan yang lain, itu pun ya Allah tidak mengeluh. Makanya ya lihatlah Allah yang memberikan karunia kepada kita, Allah yang memberikan ujian kepada kita. Bersabarlah, tentunya semua itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat
Saya akhiri bil taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.